menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang tak semuanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termu. Angkat suaramu katakan haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Jemaat saja katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang Kau yang bertata di atas pujian kami Bapa. Hanya Kau yang layak kami sembah. Raja namamu besar termulia. Angkat tanganmu katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu ajaib Bapa. Kami mau datang menyembah Engkau, kami mau meninggikan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hosana, Hosana.
menang Bapa. Haleluya. Amin. Lakukan mujizat Karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa. kami mengangkat tangan kami pagi hari ini Bapa. Kami menyembahmu Yesus. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali kita sembah Dia. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu, karena salibmu ku menang. Kaulah yang berkuasa atasku, Engkau Yesus. Kami memuji-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Bapa, mengalirlah di tempat ini Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kau lawan kami, Kau lawan kami Bapa. Ucurkanlah kami api kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dahsyat lagi menyembah Kau, kami mau lebih dahsyat lagi memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terus dalam hadirat Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, praise the name of our Lord God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord.
di atas segala nama, itulah Yesus Kristus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Karena kami tahu kepada siapa kami memuji. Kami tahu kepada siapa kami menyembah, yaitu kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, kepada Yesus Kristus yang telah hidup, kepada Yesus Kristus yang menang atas segala sesuatu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita pagi ini. Biarlah kiranya kuasa urapan-Mu turun atas kami. Roh puji-pujian turun atas kami semua Bapa. Sehingga setiap kami boleh merasakan sukacita hadirat Tuhan di tempat ini. Karena di tempat ini hanya nama Yesus Kristus saja ditinggikan. Karena biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik WL, singer, pemain musik, para penari, haleluya, penyambut jemaat dan juga multimedia. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Kuasa kasih setia Tuhan turun dan mengurapi mereka. Terutama juga hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tuhan urapi dengan urapan yang penuh yang dari Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan pagi ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang lakukan kami pada pagi ini, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Dan ibadah kami pagi ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang dalam perjalanan. Lindungi mereka boleh tiba di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersuka menyatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di surga terpuji nama-Mu. Dan kamu sebuah roh jahat yang coba-coba ikut ambil bagian dalam pelayanan kami ini. Kami nyatakan Engkau terikat, terbelenggu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau adalah roh yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu kami nyatakan Engkau terikat, terbelenggu. Engkau tidak boleh punya bagian dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tapiskan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Siap melompat bagi Tuhan, siap mengangkat bagi Tuhan. Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita pasti bisa. Yeay. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita pasti. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Kita memiliki Allah yang tidak ada bandingannya, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar dan suaramu Tuhan terang kemenangan. Sangat tinggi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh. Yo, pada siapa kau bandingkan? Katakan apa? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar suaramu Tuhan terang kemenangan.
percaya bahwa tidak ada yang dapat menandingi Tuhan kita yang dahsyat, amin. Siapa namanya? Gak kedengeran siapa namanya? Haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji dia, amin. Bisa nanti tepuk tangannya di atas. Haleluya. Sungguh tidak ada yang menandingi kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau yang terhebat. Haleluya. Oh, tangannya semuanya. Sungguh tak tertanding. Mana tepuk tangannya? ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu berikan sorai-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kasih-Mu tidak tertandingi Tuhan. Kebaikan-Mu tidak ada yang menandingi Bapa. Dan kasih karunia-Mu Tuhan sangat luar biasa dalam hidup. Terima kasih. Pasca salib Tuhan, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu bagaikan hidup tabur. Lebih dari yang ku terima, anugerah-Mu tercurah. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup
lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Mari saya jemput bangkit beri Bapak Ibu katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Sekali lagi katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku, Tuhan. Darahmu, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Jika hidup kami adalah maka itu harus mengatakan hati. Dan memang jika Tuhan mengatur seluruh kehidupan kami, kita percaya bahwa Tuhan mengatur yang baik. Kami tahu Tuhan dan teruskan atas mereka. Kami percaya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami ada di dalam tangan apapun. Kami percaya itulah yang terbaik. Apa terimalah setiap pujian kita. Dan biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan, karena keluar dari dasar hati kami yang memberikan ini hidup kami yang kau dan sekarang kuasanya dan kau karena kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya oleh tangan dan
biarlah kiranya firman itu akan memberi kekuatan kepada hati. Sekali lagi Bapa, berarti hamba, pakai hamba-Mu dengan berani dan terus terang menyampaikan Tuhan. Entah itu menegur kami, entah itu mendidik kami, menasihati kami. Kami terima dengan hati yang tenang, dan biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, tempat berfirman kita berikan. Sebab itu Bapa kita berfirman karena kami yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom saudara. Bulan April di tahun masih boleh saudara-saudara, kalau kita lihat dari tempat gereja-gereja alat saudara, ada satu apa namanya teman-teman satu yang kasih videonya ke kami itu jendela-jendela gerejanya hancur karena diterjang oleh angin dan badai. Dan saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa mereka sekarang sudah ibadah. Itu mesti segera ditutup dulu, karena kalau tidak maka hujan terjadi. Kalau hujan angin maka air akan masuk, sehingga menyebabkan jemaat tidak bisa beribadah dengan benar. Karena itu saudara, saya mengatakan kepada saudara bahwa kalau saudara bisa beribadah hari ini di tempat yang nyaman walaupun sedikit bocor, tapi kan tidak membuat saudara bangga. Mari pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat tanda zaman. Saudara perhatikan, kalau saudara sering buka di YouTube, sekarang banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang Muslim yang mulai datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang firman Tuhan mengatakan karena mereka juga adalah keturunan Abraham. Karena saudara perhatikan dengan baik, jangan sampai kita yang sudah ada di dalam Kristus akhirnya kita tidak diselamatkan karena kita tidak di dalam Tuhan. Mari saudara, kita perhatikan dengan baik. Terakhir saya baru lihat di YouTube. Kalau saudara pernah dengar artis yang namanya Kiki Fatmala, itu sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau mereka mulai dipanggil dan mereka yang dipanggil kepada Tuhan itu mereka militan, mereka sungguh-sungguh dalam iman mereka. Maka itu saya berharap kita semua yang sudah ada di dalam Kristus, kita mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu siapkan hati saudara untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nawardan. Mari kita silakan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan pemuda-pemudi yang sangat luar biasa. Ya, kalau tadi sudah hambanya menyampaikan tentang apa yang terjadi dan situasi yang terjadi di NTT. Jadi memang itulah kenyataan. Kita juga punya teman pelayanan juga seperti saya ditampilkan dan mereka mengalami juga kehancuran di sana. Tapi puji Tuhan kita masih ada bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini dengan tempat yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa hari yang lalu kita bersama-sama mengikuti perayaan Jumat Agung, di mana kita boleh menyadari bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kemudian dia mati disalibkan dengan cara yang tidak wajar, di mana dia dinyatakan orang yang bersalah, orang yang cukup, sehingga dia harus disalibkan. Tetapi puji Tuhan bahwa semuanya itu ia lakukan bukan karena ia berdosa, tetapi karena dosa-dosa saya dan saudara lah yang ditanggung. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan kita peringati hari Paskah, di mana pagi-pagi benar Maria Magdalena dan beberapa temannya dia pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat
melihat Tuhan Yesus dan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kubur Tuhan Yesus itu tidak ada. Yesus tidak ada tapi kuburnya masih ada. Dan ada seorang malaikat berkata bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi seringkali kita dan juga murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ia sudah bangkit. Ini menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, bahwa ia adalah orang yang menggenapi apa yang ia katakan. Tidak ada seorang pun atau nabi seorang pun yang mati kemudian dia bangkit. Hanya Yesuslah yang mati kemudian dia bangkit. Ini menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bangkit, ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bahwa ia dicuri, mayatnya dicuri oleh orang lain, mayatnya dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa ia telah bangkit dari kubur itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah penderitaan Yesus, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri selama 40 hari. Yang menyatakan bahwa dia itu hidup, dia itu bangkit. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus menyatakan akan hal itu? Nah, sebelum itu kita akan melihat beberapa penampakan diri. Bukan penampakan yang di TV itu ya. Kalau takut ya angkat tangan, bukan gitu ya. Tapi Yesus menampakkan dirinya betul-betul kepada murid-muridnya yang dikasihi. Yang pertama, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak ada pada tempatnya, ia menangis terseduh-seduh, Tuhan di mana engkau? Tiba-tiba ada yang berkata, Maria, Maria. Maria tidak menengok, tidak melihat siapa yang berkata, tapi dia berpikiran bahwa orang yang berbicara itu adalah orang yang menunggu kubur itu. Dia tidak peduli. Bahkan dia berkata, mengapa engkau mencuri Tuhanku? Tapi kemudian Yesus berkata, Maria. Kemudian Maria menoleh. Dia tahu suara siapa. Lalu Maria berkata, Ram, guru. Rabuni itu bahasa apa ya Pak? Ibrani katanya. Tapi betul Ibrani ya Pak ya? Supaya nggak salah. Bahasa Ibrani, Rabuni, guru, atau Rabi. Dia tahu. Ternyata itu suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara, pergilah. Beritahukanlah pada teman-temanmu, para murid-murid, bahwa aku telah bangkit. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Yesus pun menampakkan diri kepada murid-murid yang menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, ada dua orang sedang bercakap-cakap tentang Yesus yang disalibkan. Kemudian Yesus ada di tempat itu, dia datang mendekati dua orang itu. Lalu Yesus berkata, apa yang kamu katakan? Kedua orang ini berkata, masa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Bahwa Yesus telah disalibkan dan dia telah bangkit. Dan apa yang terjadi kemudian setelah dia mau mendekati tempat itu, dia bercerita, dia menyampaikan satu kata-kata. Bahkan dia bercakap-cakap dan sambil makan, kemudian pada saat itu dia menghilang. Di sanalah dia tahu bahwa Yesus itu bangkit. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemudian Yesus pun menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Pada saat itu dia dalam situasi yang pintu tertutup. Dia takut kalau orang lain melihat bahwa itu murid Yesus. Karena kita ketahui bahwa ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu melarikan diri ketakutan. Ada yang tidak mau akan mengalami hukuman yang setimpal atau yang sama dengan Yesus. Dia lari ketakutan. Sehingga pada saat Yesus disampaikan bahwa dia bangkit, dia berkumpul bersama-sama. Supaya tidak ada orang melihat, dan pada saat itulah Yesus bangkit. Dan kemudian pada saat itu Thomas tidak ada, dan Thomas pun didatangi oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, Thomas, itu kan? Ada tanganku yang perlu bangkit. Dan Thomas mengatakan pada saat itu Tuhan, dia menyadari bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan itu saja.
Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Pada saat dia mau berangkat ke surga, dia pun menampakkan diri kepada 500 orang. Ini artinya bahwa Yesus adalah benar-benar sudah bangkit. Di mana saksi yang benar itu minimal 2 orang. Tetapi Yesus memberikan saksi lebih dari 500 orang. Ini artinya bahwa benar-benar Yesus bangkit. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai Bapa yang mengerti keadaan kita. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, sudah tentu kita pun tidak percaya kepadanya. Tetapi karena kebangkitan Tuhan Yesus dan banyak saksi-saksi, makanya hari ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi telah disampaikan oleh hambanya, ada seorang artis yang terkenal. Namanya siapa, Pak? Saya nggak hafal namanya, saudara sudah dengar tadi. Saya juga itu baca, saya lihat dia bersaksi. Mula dia tidak mau menunjukkan diri, tapi kemudian lama-lama dia mau menyatakan bahwa dia percaya. Nah, saudara yang sudah percaya kepada Yesus, apakah saudara mau undur dari itu? Amin. Saudara harus tetap kuat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah orang yang mau berkorban kepada saudara dan saya. Ada suatu tempat, yaitu surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tujuan Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Untuk apa? Yang pertama, buat tujuan Yesus untuk menamakan dirinya adalah untuk menguatkan iman murid-muridnya yang goyah. Untuk menguatkan iman murid-muridnya yang goyah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saat ini di antara saudara pasti ada yang masih ragu-ragu, benar nggak itu Yesus? Benarkah dia Tuhan? Sehingga seringkali kesempatan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada kita, seringkali kita tidak gunakan. Oh, ikut Tuhan itu sama aja, ikut sama enggak sama aja. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat kebangkitan Yesus tujuannya untuk menguatkan iman murid-muridnya yang goyah. Kematian membuat murid-murid mengalami ketakutan dan putus asa. Dengan munculnya Yesus di hadapan, membuat imannya kembali dipulihkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak pernah melihat Yesus. Saya nggak pernah melihat dia waktu disalibkan. Dan ketika pada Jumat Agung saya melihat filmnya, diputar filmnya, bagaimana Yesus mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, yang di film, saudaraku, yang di film itu masih belum seberapa. Firman Tuhan mengatakan bahwa wajahnya tidak seperti rupa manusia, hilang semuanya, penuh dengan luka-luka, tidak seperti manusia lagi. Penderitaannya begitu kejam, orang-orang melakukannya. Penderitaannya begitu mengerikan. Kemudian bangkitan Yesus dan penampakan dirinya membuat murid-muridnya supaya imannya tetap. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 19 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, lebih baik saudara sekarang ke sini kemudian ngobrol, ya, sama lain ngobrol tentang evaluasi gempa kemarin. Karena Yesus tidak bangkit, tetapi karena Yesus bangkit dan menampakkan dirinya, maka saudara harus berbicara
tentang Yesus adalah juru selamat. Amin. Kemarin saya di kos-kosan, kami rujak. Tiba-tiba ada orang kos keluar dari tempat dari kamarnya habis tidur. Terus karena saya diterapat, dia bangun. Kemudian dia bertanya pada saya, "Benar nggak?" "Iya." "Pasca itu sampai kapan ya Pak?" Saya berikan di sana. Kemudian saya kesempatan untuk menyaksikan. Baca dikatakan awal mula penciptaan sampai dengan Tuhan Yesus mati. Kemudian dia akan kembali datang untuk menjemput umat. Lalu dia berkata, "Panjang sekali ya Pak." "Ya." Tapi satu hal yang saya tangkap pada dia sangat suka mendengarkan. Dan dia menyatakan, "Oh Yesus." Dan saudara Tuhan dikasih oleh Tuhan, ketika kita ada di mana pun berada, saksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara Tuhan dikasih oleh Tuhan. Asmata berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu jika Yesus tidak mati. Saudara adalah orang-orang yang paling malang. Saudara adalah orang-orang yang paling rugi membeli jas. Saudara adalah orang yang paling malang. Tetapi saudara harus bersyukur. Karena Yesus sudah. Ya, artinya bahwa Yesus ada. Dalam Matius 28 ayat 6 pun firman Tuhan mengatakan ia tidak ada di sini. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bertujuan untuk menguatkan iman murid-murid. Kita sudah melihat dalam film bagaimana kuburan Tuhan Yesus. Ketika dilihat oleh murid-muridnya itu tidak ada dan hanya suara yang berkata dan malaikat yang berbicara padanya. Dan kemudian murid-murid masuk ke dalam dan didapati bahwa kubur itu sudah ada pujian. Kubur tapi ya hidup pada hari esok. Ada hari esok. Babi ya hidup. Kita gentar. Karena kita dia pegang hari esok. Yakti. Artis itu. Nah, dia berkata. Karena ada hari esok. Yesus bangkit. Amin. Belum selesai lagunya. Ya. Saudara pasti tahu lah. Ya. Tapi saya nggak mengharapkan jawaban itu. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa tujuan atau manfaatnya Yesus bangkit? Untuk menyatakan kepedulian. Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Allah yang selalu memperhatikan kita. Allah yang selalu menjaga kita. Kita seringkali pagi-pagi kita terbang. Seperti yang Yesus itu ikut berbaring di tempat saya dan dia menunggu saya, memperhatikan saya. Tuhan, siapakah saya? Engkau sangat memperhatikanku dan memperdulikan. Betapa indahnya kalau kita bisa menyadari bahwa Yesus itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Amin. Coba saudara malam-malam buka YouTube. Kemudian lihat. Nanti kalau tidak tahan, angkat tangan. Dan dilihat YouTube hantu melulu. Maka dikit-dikit saudara akan takut. Tapi ketika kita melihat tentang khotbah-khotbah kita bagaimana Yesus luar biasa mengasihi. Itu seperti Yesus besar sekali dengan.
Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan terkadang Tuhan memberikan suatu hikmat yang luar biasa kepada kita. Kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh siapapun itu yang kita perlukan. Amin. Dia peduli. Kepeduliannya itu dalam hal apa? Yesus mempedulikan kita dalam hal apakah? Mari kita akan belajar bersama-sama. Dia peduli. Dalam Yohanes 21 ayat 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Yesus peduli akan kebutuhan. Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, kemudian dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kemudian dia mulai tidak ada pekerjaan. Karena pelayanannya sudah hilang. Karena Yesus tidak ada. Kemudian Petrus pun berkata kepada teman-temannya, aku akan menangkap ikan. Karena itulah pekerjaan dia waktu itu. Aku akan menangkap ikan. Lalu teman-temannya pun berkata, aku ikut Petrus, aku juga mau menangkap ikan. Apa yang Tuhan telah katakan, di mana Petrus waktu itu, apakah kau mengasihi aku? Tuhan berkata kepada Petrus, ya aku mengasihi. Yesus bertanya sampai 3 kali dan Petrus berkata, aku mengasihi. Gembalakan atau domba-domba Yesus. Dan Petrus mengatakan, tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, kemudian dia disalibkan, dikubur, dia mengalami kekecewaan. Tetapi kebangkitan Yesus memperdulikan. Yesus peduli kepada murid-muridnya. Yesus peduli kepada saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah murid-muridnya. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya sering bertanya dalam hati saya, Tuhan, apa yang aku harus buat? Keadaan seperti ini, apa yang harus aku buat, Tuhan? Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa Yesus peduli kepada saya. Yesus peduli kepada saudara, amin. Pada saat itu, Tuhan Yesus datang untuk menemui Petrus. Malam hari dia menangkap ikan, danau. Tetapi dia Petrus dan murid-murid dan teman-teman yang lainnya ini, dia berusaha untuk menangkap ikan. Dia ahli dalam menangkap ikan. Tetapi pada saat itu, satu pun yang dia tidak dapatkan. Maka Tuhan Yesus pun berteriak. Ketika hari sudah pagi, sudah mulai jam hampir siang, Yesus datang. Hai anak-anak, adakah makanan di sana? Adakah lauk pauk di sana? Lalu Petrus pun berpikir sambil orang ini mengganggu saja. Sudah nggak dapat ikan, lagi dibilang ada makanan nggak di sana. Ini keterlaluan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Padahal jarak jauh dekat. Pelemparan lemparan jauhnya. Saudara pernah melempar batu? Orang-orang kuat biasa melempar batu. Itu tidak jauh, saudara, kalau kita melempar batu. Apalagi daerah melempar batu. Yesus itu dekat. Perahu ini dekat dengan daratan. Kayaknya aku pernah dengar suara itu. Kita coba aja yuk. Ayo. Wah, sudah siang Petrus, mungkin teman-temannya bicara betul, nggak mungkin. Dia nggak tahu bahwa Yesus sudah berbicara dengan ketua ikan, saudara. Ingat ketika jam sekian si Petrus itu melempar jala, engkau harus berkumpul di sebelah kanan. Ketua ikannya berbicara, siap Tuhan.
Tapi anak-anakmu jangan diajak ya. Yang besar-besar aja. Oh siap. Bahkan malamnya dia mungkin sudah menggeruk atau menggemukkan perutnya. Sudah makan enak. Supaya ditangkap oleh Petrus. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Kemudian dia melempar. Oke, karena engkau yang menyuruh aku melempar aja. Dia lempar. Yesus memberikan komando kepada kebaikan. Kumpul, silakan masuk ke jaring. Lalu Yesus tadikan tuh lomba-lomba pas ke jaring. Dia berusaha kumpul untuk bisa ditangkap oleh. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketika jaring itu ditarik. Luar biasa. Penuh dengan ikan besar-besar. Tidak ikan kurus-kurus atau kecil-kecil. Kalau kecil-kecil itu biasanya dipakai pri. Lagi untuk balas seringkali pri Medan. Wih. Kalau di Bali pri apa namanya segini-segini. Pri gemuk. Medan lah yang kecil. Kalau itu gemuk dia gede-gede. Biasanya kalau di desa kita taruh di atas semi terungking. Tahu semi terungking? Tahu? Yang di kota pasti tahu. Saya nggak tanya di desa, orang desa sudah tahu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika ditarik, ikannya besar-besar sekali. Bahkan perahunya pun mau pulang. Sehingga Petrus memanggil beberapa teman-temannya untuk membantu supaya ikan itu bisa naik ke perahu. Dan ketika sadar akan hal itu, Petrus lari. Dia memakai bajunya, kemudian dia turun ke laut, ke danau, kemudian dia mencintai. Lalu apa kata Yesus? Sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus sedang ngapain? Sedang ngapain ini? Bakar ikan. Tuhan Yesus sedang mungkin habis berkemah, saudara. Dia bakar ikan. Cuma beberapa ikan. Kemudian ada beberapa. Jadi bukan batu ya. Ini roti, saudara. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Petrus, bawalah ke sini ikanmu yang baru habis ditangkap. Mari kita makan, kita bakar bersama-sama, kita tangkap. Yang kalian tangkap itu kita makan bersama-sama. Lalu Petrus saudara, ini benar enggak? Tapi dalam hatinya ini Yesus. Tapi dia takut. Kenapa yang tahu kalau murid-muridnya ketika Tuhan Yesus menyuruh mengambil ikan. Kemudian murid-muridnya turun dan membawa ikan. Kemudian dia membakarnya. Kemudian dia makan bersama. Dan pada saat itulah murid-muridnya tahu bahwa itu adalah benar. Yesus sangat peduli pada saudara dan saya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Dalam situasi apapun yang terjadi pada saat itu, dia tidak pernah meninggalkan. Mungkin hari ini kau sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk hidup sulit. Semuanya serba sulit. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Ini akan terjadi. Tetapi saudara dan saya harus tetap percaya bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia sangat peduli kepada saudara dan saya. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan. Apa sih manfaat Tuhan Yesus menyatakan diri? Untuk menyatakan visi kerajaan Allah. Visi dan misi kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Tetapi kerajaan Allah itu bisa dilakukan bersama-sama. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 28:19-20 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Keselamatan itu bisa kita kerjakan bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus telah teladankan kepada kita, kita harus beritahukan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Ini adalah tugas kita semua, bukan tugas Pak Gembala saja, tetapi ini tugas kita semua, amin. Sehingga nama Tuhan itu dikenal dan orang boleh percaya tentang siapa Yesus yang kita mempunyai tugas untuk menyatakan yaitu visi dan misi Kristus, yaitu kerajaan surga. Kita harus beritahu. Jangan sampai saudara selamat, sebab Tuhan akan meminta buah dari apa yang telah engkau hasilkan. Sama dengan orang yang diberikan talenta. Ada yang berikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jangan saudara sudah diberikan 1 talenta, kemudian saudara pendam dan tidak dikerjakan. Belajarlah talenta yang saudara berikan itu. Kerjakan untuk keselamatan orang lain. Amin. Beritahukan dengan cara memberitahukan tentang keselamatan Yesus. Baik Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa ketika kita menerima, memberitahukan keselamatan, kita harus ajarkan tentang siapa Yesus. Di Singaraja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 orang itu hari ini mau bertobat kepada Tuhan. Dan dia siap dibaptis. Di mana ketika ia pergi ke gereja, banyak orang yang menghina dia. Bahkan ada yang mau membunuh dia. Mari saya WA dia bagaimana? Apakah tetap setia kepada Tuhan? Sebab sebelum kita percaya kepada Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita harus salib. Ada salib yang harus kita tanggung. Kemudian dia berkata, saya siap kembali. Saya siap. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, betapa indahnya ketika kita membawa buah-buah yang Tuhan beri. Kita bisa melayani dia, dan dia boleh mengenal dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian yang keempat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sih tujuannya? Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid, yaitu untuk menyatakan bahwa setiap pribadi penting. Setiap pribadi penting. Ingat, setiap pribadi penting. Masing-masing adalah penting. Jangan menganggap orang lain itu tidak penting. Semua yang Tuhan sudah panggil adalah orang-orang yang sangat penting. Katakan, saya sangat penting. Saudara jangan menjadi orang yang minder. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu artinya saudara adalah orang-orang yang penting untuk menyatakan, untuk melakukan, untuk mengerjakan visi dan misi keselamatan itu. Baik itu karena jangan minder. Oh, saya sudah tua, mata sudah mulai kabur. Saya nggak layak. Kamu tidak penting di hadapan Tuhan. Penting. Saya masih muda, umur masih kecil, tidak penting. Sekarang penting. Sudah dikasih oleh firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan menampakkan diri tidak hanya kepada 1 orang, tetapi banyak orang, termasuk beberapa perempuan. Beberapa perempuan ini artinya kadang-kadang kita melihat perempuan tidak berharga pada saat itu. Ya. Tetapi Tuhan menampakkan diri juga kepada beberapa perempuan. Tuhan Yesus telah ampuni dosa, dan ini perempuan yang diampuni dari dosanya Maria Magdalena. Ya. Nah, ini artinya bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dalam menjalankan visi dan misi keselamatan, murid-murid harus melakukan bersama-sama. Amin. Coba kalau Pak Gembala saja di sini menjadi orang penting, yang lainnya nggak penting, boleh datang, boleh nggak, Tuhan. Lalu Pak Gembala masuk. Dua pembukaan bersama. Kemudian dia khotbah bersama. Karena penggembala mengapa? Yang lainnya itu nggak penting.
Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, perlu ketahui bahwa gembala melihat saudara adalah orang-orang yang sangat penting. Amin. Makanya pelayanan di tempat ini adalah kita lakukan bersama. Anaknya Pak Freddy. Maaf agak terlambat. Saya masih berpikir Bapak siapa itu. Saya bilang anaknya Pak Freddy. Dia awalnya adalah orang yang pemalu. Jangankan lihat saudara, lihat saya aja dia malu. Tapi akan terjadi. Dia melakukan. Karena dia percaya bahwa dia adalah orang yang penting. Dan Tuhan sudah memberikan talenta, maka ia mau melakukannya. Amin. Saudara jangan menganggap saudara orang yang tidak penting. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Dalam hatimu berbicara, Tuhan, ternyata aku orang. Aku adalah orang yang penting. Tuhan. Apa yang penting? Jangan sepelekan orang. Anaknya Pak Agus malu. Jangan sepelekan dia. Cuma duduk, tak petek. Jangan. Seandainya saya khotbah yang muncul lain, saudara. Apa jadi? Jadi saudara adalah orang-orang. Saudara adalah orang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 sampai 21. Tapi saya ambil bagian-bagian tertentu. Bahwa yang dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ini artinya bahwa saudara diibaratkan seperti tubuh. Masing-masing mempunyai fungsi. Ada mata, ada hidung, ada telinga. Ada pusar. Saudara tadi seperti itu ngapain? Saya pelajari, pusar itu tempat ngasih makan kita di bayi dalam kandungan. Ini artinya bahwa betapa indahnya Tuhan membuat saudara dan saya. Ada mata, ada rambut. Walaupun rambutnya ada yang hilang apa? Ada telinga. Ini Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Saudara adalah orang-orang yang penting. Coba saudara renungkan sendiri. Kalau tubuh ini penuh dengan mata, saudara. Coba renungkan. Dari atas mata melulu. Coba renung. Betapa mengerikan orang yang melihat. Jangankan mata semuanya, mata 3 aja sudah mengerikan. Tapi Tuhan ada tempat-tempat, ada bagian-bagian. Jadi saudara adalah orang yang penting yang Tuhan sudah tempatkan pada mata. Amin. Jadi berfungsi dengan baik. Karena saudara adalah orang yang tepat ditempatkan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Ini artinya ada bagian-bagian. Seperti seorang yang memiliki kebun, ada yang menyiram, kemudian ada yang menanam, kemudian ada yang menyiram, dan ada yang memberi pertumbuhan. Jadi betapa indahnya. Kalau visi dan misi keselamatan ini kita lakukan bersama-sama. Jadi saudara adalah orang-orang yang sangat terhormat. Adalah orang-orang yang sangat. Jadi 4 hal inilah yang harus kita renungkan.
yaitu untuk menguatkan iman yang goyah. Kemudian Yesus peduli pada saudara dan saya. Kemudian saudara adalah dipakai Tuhan untuk menyatakan misi dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah saudara adalah ialah 4 hal yang kita dengarkan hari ini. Mengapa Yesus menampakkan dirinya kepada saudara dan saudara. Itulah tujuan. Bahkan lebih sebenarnya. Tapi 4 hal inilah kita pelajari. Bahwa Yesus menyatakan diri untuk meneguhkan iman saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat hari ini menjadi berkat buat kita. Mari saya minta kepada para pemusik dan untuk maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan. Ketika engkau sudah mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Saudara adalah bagian dari misi dan visi Tuhan untuk keselamatan. Karena itu jangan saudara menjadi orang-orang yang minder dalam hidupmu. Tapi tunjukkanlah dirimu bahwa orang yang penting di hadapan Tuhan. Dengan cara bersaksi kepada Tuhan dan memperluas kerajaannya. Dan memberitahukan kepada banyak orang supaya mereka pun diselamatkan. Oh Yesus, terima kasih. Kau Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita bangun bersama-sama. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Mari koreksi diri kita masing-masing. Mungkin di antara saudara masih ada keraguan untuk mengikut Yesus. Sehingga kita mudah sekali berpaling kepada Yesus. Dan mungkin ada yang berpikir, sama saja Tuhan itu. Sehingga engkau tidak sepenuh hati menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Tapi hari ini ingat bahwa Yesus sangat peduli kepadamu. Ia mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Ia telah bangkit
Ia telah mengalahkan maut. Yesus adalah Tuhan. Apa yang telah dikatakannya ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, bahwa aku akan mati diserahkan, tetapi ingat pada hari ketiga aku akan bangkit. Banyak orang yang menyelewengkan kebangkitan Yesus. Ada yang berkata bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Ada yang berkata bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Atau ada yang berkata bahwa murid-muridnya salah masuk untuk melihat kubur Yesus. Tetapi dengar hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati, kemudian dia bangkit. Ia telah peduli kepada saudara sehingga dia menunjukkan siapa dirinya. Ia tidak langsung naik ke surga, tetapi ia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Selama 40 hari ia ada di dalam dunia untuk menunjukkan dirinya bahwa dia itu benar-benar Yesus yang telah bangkit. Apakah engkau tidak percaya kepada Yesus? Mungkin dalam hatimu ada yang berkata, aku pada waktu itu tidak ada, aku tidak percaya Yesus. Aku tidak percaya Yesus bangkit. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jangan seperti Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit sebelum dia melihat. Tetapi bersyukurlah saya dan saudara kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu bangkit walaupun kita tidak melihat. Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Mari saya minta kepada hamba-Nya Kau membayarku dengan hidupmu. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Batangkan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kucinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Datangkan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kucinta. Batangkan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kucinta. Batangkan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kucinta. Kebangkitan-Mu memberi jawaban kepada setiap kami Tuhan. Kebangkitan-Mu menjawab keraguan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Ada banyak berita yang Tuhan beredar yang menyatakan bahwa yang disalibkan bukanlah Tuhan Yesus,
melainkan seseorang yang diserupakan dengan Engkau. Sehingga dengan demikian mengaburkan makna kematian dan kebangkitan. Namun hari-hari ini kami belajar satu fakta, bahwa Engkau telah mati, bangkit, dan hidup. Dan karena Engkau hidup, maka kami boleh memiliki hari esok. Boleh memiliki harapan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kehidupan kekal. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak dikuasai oleh kematian. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang telah menang. Dan karena Engkau menang, maka Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Dari setiap persoalan dan masalah serta pergumulan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin Tuhan terasa pahit, tetapi roh kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur juga buat kemenangan yang Tuhan berikan, baik untuk Pak Setiawan dan anaknya, atas setiap penyakit demam berdarah yang menimpa dirinya. Sehingga keduanya boleh pulang dari rumah sakit dan boleh berkumpul kembali di rumah dalam sukacita yang dari Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang penting di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya maka Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Engkau telah menyerahkan dan mencucurkan darah-Mu di atas bukit Golgota sana untuk menebus kami dari kuasa dosa, untuk menebus kami dari kuasa maut, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami, melainkan kami boleh memiliki hidup yang kekal itu di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kuatkan iman kami, sehingga apapun yang terjadi kami tidak pernah menukarkan iman kami kepada apapun. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan? Kematiankah? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Kelaparankah? Semua itu tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena Kristus telah mengasihi kami sedemikian rupa. Itu sebabnya maka kasih kami pun harus seperti itu, agar kami sungguh-sungguh terhisap sebagai orang-orang yang diselamatkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan, yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki keberanian untuk menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Bapa, ini hidup kami serahkan kepadamu. Biarlah kasih setia-Mu selalu ada pada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi coba lihat kanan kirinya, katakan kamu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Di bahasannya kita akan memberikan persembahan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangan saudara. Sudah semua? Kalau sudah semua, mari kita angkat amplop kita. Dan saya minta saudari Eka untuk ikut ke dalam. Bapak kami surga, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mungkin Tuhan, Allah yang baik seperti Engkau. Engkau baik, sangat baik, sangat baik Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Dalam kehidupan kami Bapak, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Amin. Seperti biasa dimulai dari sebelah kiri saya. Dan balik ke sebelah kanan saya.
sini suka memuji Tuhan. Orang memberi suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do do mi fa mi, la 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 la. Ku mau nyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yo sama-sama ya. Putar ke kiri, kanan putar ke kiri. Mana kirinya? Amin. Kiri manis, balik kanan. Sekarang kanan, kanan putar ke kanan, 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 ke kanan manis. Hati-hati ya, yang gak bergerak ditabrak tetangganya. Orang Jawa suka katakan orang Bali suka memuji. Orang Sumba suka. Orang Manado juga suka memuji. Ku menyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada suaranya. Yo ke kiri. Putar ke kiri. Kanan putar ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Kanan, sekarang kanan. Kanan putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Yo semuanya harus bergerak yo. Putar. Mana suaranya? Kanan putarlah ke kiri, ke kiri, Yeay. ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ke kiri manis, kanan. Sekarang kanan, kanan putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Lagi putar ke kiri. Luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu dalam Tuhan. Putar ke kanan, putar ke kiri. Kata orang mau mere selalu manis. Amin. Oke, kita akan menyaksikan warta sepekan. Tolong di semuanya perhatikan ke depan ya.
milik-Mu. Karena kami serahkan hidup kami kepada pengaturan-Mu Tuhan. Karena apapun yang Tuhan atur atas hidup kami, itulah yang terbaik menurut Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tanamkan firman dalam hati kami. Bahwa tiap-tiap kami ini penting. Dan tiap-tiap kami berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menebus kami bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan uang, emas, ataupun perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Yang telah Tuhan curahkan di atas bukit Golgota sana. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Setiap kali kami mendapati diri kami masih bisa membuka mata. Setiap kali kami mendapati diri kami bahwa kami masih punya nafas. Maka ajar kami untuk mengucap syukur. Itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kami. Karena itu biar setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah. Kami pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab ada saatnya, ada waktunya. Kami tidak lagi dapat beribadah. Karena situasi dan keadaan yang menyebabkan kami tidak mampu beribadah. Entah itu karena kami terbaring di rumah sakit. Entah itu karena situasi di daerah di mana kami berada yang tidak memungkinkan kami beribadah. Tapi kalau hari ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kami, biarlah kami pergunakan dengan baik. Tuhan, Engkau tidak meminta waktu yang lama-lama. 6 hari Engkau berikan kepada kami untuk kami beribadah. Tapi biarlah hari yang ke-7 ini kami mempergunakan waktu kami untuk mengikuti ibadah. Baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Karena Tuhan mau kami semakin dekat kepada-Mu Bapa. Tanamkan firman dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan berkati setiap mereka Tuhan. Tuhan yang tahu kebutuhan mereka. Tuhan yang mengerti pergumulan mereka. Tuhan yang mengerti apa yang mereka butuhkan. Karena dalam nama Yesus Kristus kami memohon Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat atas kehidupan mereka. Baik jasmani, jiwani, dan berkat-berkat rohani. Turun dan mengalir atas kehidupan mereka. Tuhan yang mengerti hati mereka. Semuanya transparan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau biarlah Tuhan bertindak dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka. Yang sedang susah Tuhan memberikan penghiburan. Karena segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami melangkah keluar dari ruangan ini, maka itu adalah langkah di mana kami menghadapi setiap situasi yang ada di luar sana. Karena lindungi kami mereka semua Tuhan. Berikan kepada kami perlindungan-Mu, supaya kami tidak kena penyakit apapun yang mematikan. Tapi kami percayakan terus jiwa dan tubuh kami dalam tangan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu sekarang Bapa, kedangkanlah tangan-Mu, curahkan berkat-Mu pada kami. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah dengan iman setiap berkat yang diucapkan kepadamu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang benang pekerjaanmu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.